Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in limulkihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Alhamdulillah, para sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi-pagi hari ini kita sekalian bisa bersama-sama kembali melaksanakan kajian dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan dengan diawalinya pagi hari ini dengan ibadah, Allah akan memberikan kita sekalian kenikmatan sehat, panjang umur disertai dengan ibadah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa menjadikan wasilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala jeung parantos dawuh saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina dawuh innallaha sanjana Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ta'ala yang tazi'u moal nyabut sa Allah al-ilma kana ilmu intizaan kalawan dicabut minan nasi di golongan manusia ba'da ayyu'tiya saatos layan dipaparin ba'da ayyu'tiya saatos layan maparin sa Allahum kasih nas tadi iya rukai eta manusia walakin man walakin yudhibu tetapi walangitkan Allah bizihabil ulama'i kalawan langit para ulama fakul lama zahata mangkanali kalangit hilang saha alimun jalmi anu alim zahaba mangkalangit bima kalawan perkara naon baik mau anu jaringan kalawan alim minala ilmi nyatana tina ilmu hatta idalam yakko sehingga nalika moal anggar moal tetep illa ru'asa juhala kecuali pemimpin-pemimpin anu barodo in su'ilu lamun ditarosa eta ru'asa al-juhala aftau maka pada maparin fatwa fi ghairi ilmin kalayan tanpa ilmu fayadilluna maka pada nyesatkeun fayudilluna wayadilluna jeung pada nyesatkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, kita lanjutkan kajian ini bahwa Rasulullah pernah dawuh Allah tidak akan mencabut ilmu di muka bumi ini di antara manusia kecuali dengan cara mencabut atau menghilangkan para alim ulama. Ya. Jadi Allah akan menghilangkan ilmu di muka bumi ini dengan cara mewafatkan para alim ulama sehingga tidak ada lam yabqa alimun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan pengetahuan syariat di alam dunia ini. Ya, bahkan kalau dalam kitab Faraidnah diterangkan ilmu yang akan dicabut pertama kali di muka bumi ini diantaranya adalah ilmu waris. Ya, ilmu tentang pembagian waris atau warasah. Maka Bapak dan Ibu sekalian bisa diketahui pada zaman sekarang ini
Ya, ciri-ciri kiamat itu Allah mencabut ilmu yang ada di muka bumi ini. Nah, di antaranya ilmu yang cepat atau dicabut oleh Allah yaitu tentang ilmu warasah, ilmu ahli waris, pembagian harta waris. Maka bisa para sekalian perhatikan sekarang ini, ya, kalau kita mau membagi waris, biasanya si keluarga itu tidak mau kebanyakan ditawarin dengan pembagian waris secara Al-Quran dan As-Sunnah. Rata-rata bagiannya pembagian waris secara hukum adat, ya. Karena apa? Rugi, ya. Kalau secara bohong itu rugi, ya. Karena laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, maka Allah mencabut ilmu, diantaranya adalah ilmu warasah. Nah, ini sebagai tanda juga, ya, sudah akhir zaman. Jadi pembagian waris itu banyak yang tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi banyak menggunakan hukum adat. Ya, kalau hukum adat, ya namanya hukum adat, kadang apa? Sama rata, sama rasa, begitu ya. Padahal dalam syariat pun yang dinamakan adil bukan berarti rata, tapi sesuai porsi yang digariskan oleh syariat. Fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi. Maka ketika orang alim itu wafat, meninggal atau hilang, dalam artian hilang itu wafat, ya, dhahaba ma'ahu minal ilmi, maka akan hilang bersamanya ilmu-ilmu yang dia miliki, yang diajarkan di muka bumi ini. Maka persekalian betul, kalau pejabat mati, maka penggantinya itu sudah ngantri. Tapi kalau ulama wafat, itu jarang yang ada penggantinya. Bahkan kalaupun ada, tidak akan sama dengan ulama yang wafat. Ya, ya bisa jadi di bawah kualitasnya. Sedangkan ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun, maqalatul ulama. Illa wa ba'dahu syarrun, tidaklah kecuali setelahnya itu adalah jelek. Ya, artinya apa? Semakin generasi kesini itu bukan malah generasi bagus, maka justru generasi yang ada ya, karena apa? Secara kualitas pemahaman syariatnya pun akan berbeda. Ya, ya, kalau secara namun secara teknologi itu bisa jadi canggih. Nah, bahula mulai ngaji di suki dan mulai, ya, boro-boro, ya. Ayo nama bisa lamun di live streaming kan, al-hikmah ngaros, bapak ngajinya di rumah biasa. Ya, secara teknologi, tapi bisa jadi secara kualitas, bahkan kuantitasnya itu akan berbeda. Ya. Maka ini persekalian perlu kita kaji bahwa kalau ada ulama wafat, itu jarang pengganti yang muncul. Tapi kalau pejabat mati, itu pasti apa? Pasti luar biasa. Sok ayunan geus nyalon caleg jeung itu sabar aja lemah ya teh, geus pasang foto segala. Ya, dalam rangka apa? Mereplace, pengen mengganti yang sudah, bahkan masih kena jenuh, aktif, rek pemerintah, tiba-tiba kesebut ya, yang dari wae kan itu. Nah ini dalam hadis seperti itu. Ya. Maka selanjutnya hatta idza lam yaqqa illa ru'asa juhala, ya, sampai tidak ada satupun orang alim di muka bumi ini bahkan mengangkat seorang pemimpin dari kalangan orang yang bodoh, ru'asaun juhala, ya, ru'asa juhala yang bodoh, insu'ilu aftau. Nah,
Kebanyakan ketika ditanya, bahkan yang mengerikan, sudah tidak punya ilmu, ditanya, begitu ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka memberikan fatwa tanpa menggunakan ilmu, fayadilluna wa yudallun. Menyesatkan. Maka dalam kitab kemarin yang saya kaji di Al-Jabbar tiap hari Minggu pagi subuh, itu ciri-ciri orang yang ulama yang baik adalah apa? Tidak gampang memberikan fatwa. Kalaupun dia harus memberikan fatwa, misalkan tidak berkompetensi dalam bidangnya, maka dia akan apa? Menunjukkan kepada orang yang kompetensi dalam bidangnya. Contoh, dalam kitab Risalah Ruhul Ubudiyah yang saya baca itu kemarin di Al-Jabbar, terakhir itu begini. Seorang sahabat namanya Surai. Ya. Surai itu bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, tolong jelaskan padaku masalah mashul khuf. Mashul khuf itu membasuh sepatu kulit yang digunakan untuk perjalanan, dan itu batasnya itu 3 hari 3 malam, yang kalau wudhu tidak perlu dibasuh tapi diusap. Dia menanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Kamu jangan tanya ke saya, ya, tanya ke situ, ke Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali pernah apa? Pernah berjalan bersama Kanjeng Nabi dan menggunakan khuf. Nah ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak cepat mengambil keputusan fatwa, apalagi ketika dia tidak mengerti. Maka dia mengarahkan kepada orang yang bisa. Ya. Maka kalau ada orang yang tanya kepada saya tentang masalah ini, misalkan, loh, saya bukan skillfulnya di bidangnya, ya. Kalau tahu, iya, sekedar tahu. Tapi kalau yang ahli banget, itu ahli di bidangnya. Nah itu namanya tidak fa'aftau bighairi ilmin, ya. Berfatwa tapi tanpa ilmu. Fayadilluna wa yudallun, ya. Bahkan menyesatkan. Ya, itu ciri-ciri ahli ilmu akhirat biasanya apa? Menggunakan ilmunya itu sesuai, katakanlah dengan betul-betul, ya. Tidak sedikit. Nanti ciri-ciri akhir zaman itu orang tidak punya ilmu, diangkat pemimpin, ketika ditanya langsung berfatwa. Nah itu sudah zamannya, sekarang ciri-cirinya banyak, ya. Nah sekarang lagi demam dakwah, Pak. Kenapa saya sebut lagi demam dakwah? Karena yang tidak berkompetensi di bidangnya pun pengen dakwah. Banyak itu. Mohon maaf, kalau kajiannya contoh, misalkan dia engineering, orang ahli teknik, misalkan engineering itu mesin, ya, misalkan ahli permesinan, ya. Zaman sekarang itu udah pengen orang yang ahli dalam bidang mesin, tapi pengen dakwah ngaji, banyak itu. Ya. Sehingga secara kompetensi itu tidak mumpuni di bidang dakwah, memberikan hukum atau katakanlah istinbatul hukmi, ya. Loh Pak Ustadz, kita kan katakan dengan Nabi walau anni walau ayah, gitu kan. Nah ini hati kalian ini kan ada dalam hadis, ya, liru anni walau ayatan, sampaikan dariku, katakan dengan Nabi, walaupun satu ayat, ya Mas. Kalau dalam bahasa Arab, kalau setelah law itu sedikit, itu tandanya al-qalil al-muhim, perkara sedikit tapi penting. Makanya di sini liru anni walau ayat, walau kana ayatan, maksudnya gitu. Walaupun sedikit, sampaikan dariku, katakan dengan Nabi. Tapi awas, hadis ini asbabul wurudnya bagaimana? Ketika itu Kanjeng Nabi biasa mengadakan halakoh seperti ini. Taruhlah kalau sekarang hari Jumat, ya, hari Jumat misalkan ikhwan memberikan
materi begitu ya. Tiba-tiba yang datang ini satu halakoh beberapa sahabat, dan sekali sahabat tidak hadir. Lalu kanjeng Nabi tetap mengajar Al-Quran ketika itu, mengajarkan ilmu. Sahabat yang hadir begitu mau walau yang dipelajari satu ayat yang tadi dikaji, yang bapak ngaji, tiba-tiba bapak udah ngaji, bapak belajar, tiba-tiba mau dakwah, mau balihu'ani walau ayat-ayat yang mau disampaikan, sementara tidak tahu. Maka ayat di sini itu ayat yang bagaimana? Ayat yang sudah dipelajari. Sekarang kalau kita nggak belajar, tidak mau mencari ilmu, tiba-tiba mau tampil dakwah, mau yang disampaikan apa? Loh kan begitu logikanya? Ya, yang gini Pak, kalau Bapak lupa, berarti Bapak pernah belajar. Kalau Bapak lupa, berarti Bapak pernah baca. Sekarang kalau Bapak nggak pernah baca, Ibu nggak pernah baca, nggak pernah belajar, tapi bilang lupa, yang dilupakan apa? Pernah belajar kok. Lalu, nah begitu maksudnya. Jadi sekarang itu lagi demam dakwah Pak. Orang itu semuanya ingin tampil ke depan, menyampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Bukan kapasitasnya. Mohon maaf, bukan saya mengatakan saya yang paling berkompetensi, bukan. Ini lagi menyatakan apa? Lagi menyampaikan hukum, bahwa ternyata menyampaikan itu yang kita tahu, bukan yang tidak kita tahu. Loh, kalau kita nggak tahu mau nyampein apa? Ya, tiba-tiba ini saya punya jeruk bagus, jeruk ini manis, jeruk ini rasanya tidak ada duanya, harganya pun bisa bersaing. Ditanya, Bapak pernah makan jeruk itu? Nggak tahu, nggak pernah. Lu bagaimana mau bilang manis, nggak pernah makan kok? Nah, seperti itu maksudnya. Maka kalau kata-kata balihu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat yang sudah pernah kita kaji, sudah pernah kita dalami. Ya, lo kalau disiplin ilmunya insinyur, ahli teknik bangunan, kalau punya persen apa dengan perbandingan antara pasir dan semen begini, oh iya hebat, oh dia itu insinyur ini kok arsitek, ya. Karena apa? Bidangnya, ya. Tapi kalau bukan bidangnya, menyampaikan ini yang ini, ditakutkan apa? Fa'aftau bighairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun, ya. Ini hati-hati. Makanya sekalian, ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena di sini ketika ilmu dengan kompetensinya, ya, ini saya baru pulang tadi Pak jam 2, sekitar setengah 2-an. Saya 3 hari di Jakarta kemarin mengikuti sertifikasi kompetensi, ya. Ditanya macam-macam, berbagai macam, ya, dalam rangka kompetensi pendidik Polri, karena saya mengajar di kepolisian, ya. Kalau di Pusdikbud saya mengajar di kepolisian, ya, para polisi dan lagi dinas saya yang ngajar. Tapi di bidang ilmu tertentu. Saya disertifikasi 3 hari Pak. Ditanya macam-macam, suruh bikin produk ini, ngetik ya 3 hari sampai matanya perih saya di depan komputer itu. Setelah bikin produk langsung diuji oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Polri. Kemudian lembaga sertifikasi Polri itu pun diuji lagi oleh BNSP, ya. Pendidik apa Polri, apa profesi, ya, sertifikasi profesi. Terus yang akhirnya keluar dapat sertifikasi, maka saya berhak belajar di Polri. Itu prosesnya lama Pak, ya. Bahkan saya sudah ikut ujian itu 2 kali. Yang satu sudah lulus, kemudian berapa tahun expire, saya ikut lagi kompetensi itu, ya.
Mohon maaf, sebelum saya baca kitab ini, saya sudah diuji oleh beberapa kiai saya ketika mau lulus pesantren, munakosah Pak. Munakosah. Waktu itu pakainya kita Fathul Mu'in. Karena apa? Perangkatnya sudah pernah dipelajari. Nahu, sorof, balaghah, mantek, bayan, seperti itu, faro'i. Sudah pernah dikaji. Lalu begitu mau lulus pesantren, ya, dimunakosah oleh kiai, ya. Kiai Masuri yang uji saya itu muridnya Bapak Tahasin. Bapak Tahasin itu muridnya Kiai Hasim Asy'ari. 1, 2, 3, ya. Diuji, jadi kompetensi. Maka jangan sampai bukan nanti absen. Apa saya bilang absen? Diprintit sama yang lain. Printit, yang itu bukan. Makanya kenapa bahayanya faaf bighairi ya. Allah menurut hadis ini muttafaq alaih ya. Oleh Imamul sendiri. Mana yang mengetahui ilmu fakat al-jam pilih jamu minanna. Siapa yang tahu akan ilmu, dalam tanda kutip di sini ilmu syariat, ya, dikasih kesempatan suruh ngajar, tidak mau ngajar, dikasih kesempatan untuk menyampaikan ilmu, tidak mau menyampaikan ilmu, maka bagaimana? Fa'al al-jamahullahu bilijari minan nar. Maka nanti di akhirat dia akan dikendalikan oleh Allah dengan kendali dari api neraka. Ada ungkapan al-jamahu itu diikat. Ada yang di ungkapan para ulama itu al-jamahu itu dikendalikan. Ya. Tapi pakai neraka, api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini orang yang tahu tentang agama, tahu tentang syariat, tidak mau mengamalkan ilmunya, baik untuk diri maupun orang lain, maka dia akan disebut katimul ilmi, orang yang menyimpan ilmu, wa katimul ilmi mal'unun. Ya. Orang yang menyimpan ilmu terlaknat. Ya. Maka ini penting, ya. Walaupun saya tadi pulang dari Jakarta jam 1:30, ya, saya lenyap sekedar bangun dari ingat ayah SMS di Bapak, ya, langsung saya bangun baca kitab dulu tadi di rumah, ya, walaupun dulu pernah ngaji Ihya, ya, karena apa? Ya, kewajiban menyampaikan, ya itu. Nah ini setiap mau menyampaikan seperti itu, setidaknya yang sudah ada alhamdulillah yang disampaikan lagi melalui, nah, ini ibarat untuk pengikatnya, pertama mana itu kan, ya, karena ada kitabnya gitu. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam nikmal atiyah pangsaya-sayana pamasihan Allah wa ni'mal hadiyah jeung sebaik-baikna hadiah eta kalimatun hiji kalimat eta kalimatun hikmatun kalimat hikmah tasma'u anu ngupingkeun anjeun kana hikmah fatatwi mangka ngalimpit ngalipet anjeun alaiha kana kalimat summa tahmiluha tuluy ngabawakeun anjeun kana kalimat ila akhin dugi ka kana saudara lain laka pikeun anjeun muslimin anu muslim ta'allama anu belajar anjeun hukal kalimat ibarat ala eta hikmah takdiru mangka eta ngabandingan eta hikmah ibadah kasanatin ibadah setahun. Begini Pak, sebaik-baiknya pemberian
Dan sebaik-baiknya hadiah adalah apa? Adalah kalimat hikmah yang kita pernah dengar dari pengajian. Fatatwi biha, lalu kita menghafalnya, hafal. Kita hafal. Setelah hafal, kita sampaikan kepada orang lain. Awas. Nah, jadi hafal dulu, ngupingkeun heula, ngaji heula, baru disampaikan gitu pas syaratnya, Pak. Oh. Kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari itu mulainya biasanya sebelum Ramadan, setelah bulannya. Nanti sampai Ramadan bulannya selesai. Ya. Bahkan saya ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin itu saya hatam 2 kali. Kitabnya segede tebel Al-Quran segini. Itu ngajinya selama Ramadan, cuman sebulan. Ya. Dan itu nikmat makanan ngaji itu. Nah itu kan seperti itu. Ya. Jadi pernah selesai, dan akhirnya menyampaikan. Famuslim fata'ala wa iya ta'dilu ibadat sanatin. Pengetahuan yang selalu mengatakan gitu loh. Salam, saya sudah tahajud, pahala saya masih banyak. Ya, begitu pulang umroh, pulang haji, dalam hati ngomong begini, salam, stop, pahala saya masih banyak. Kan sholat 2 rakaat, 1 rakaat, Arab dengan berapa ribu? Dipikir-pikir itu, akhirnya apa? Mengandalkan amalnya, dan itu terancam tidak ikhlas, Pak. Nah ini kita harus, makanya kalau beramal minal ikhlas Allah yughayyar, sesuatu yang terlewati dari keikhlasan kita itu Allah yughayyar, jangan sampai berubah-ubah ya.
Udah beramal ya sudah, nggak usah dipikir lagi. Ya, sebab terlalu memikirkan amal itu nanti terancam ikhlasnya limit gitu. Oh. Itu namanya Syawaibul Ikhlas dalam kitab hikam ya, dalam kitab hikam. Lalu berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah wa mal'unu ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa-apa yang di dalamnya illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Makanya begini Pak, biar tidak terlaknat, Bapak punya mobil, gunakan mobilnya untuk berzikir. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya punya mobil untuk berzikir bagaimana? Jangan memakai kendaraan itu kecuali untuk kebaikan. Itu namanya menggunakan mobil untuk berzikir. Begitu maksudnya ya. Sama kalau Bapak punya umur panjang, maka umur panjang itu disertai dengan ibadah. Itu tandanya umur panjangnya di bawah zikir. Begitu Pak. Bapak punya pekerjaan itu justru menjadi wasilah untuk berzikir atau dibawa untuk amal kebaikan, berarti pekerjaan itu adalah barokah dan berzikir dalam pekerjaan. Saya mau tanya ke Bapak nih, yang benar bekerja sambil beribadah atau ibadah sambil bekerja? Menurut mana Pak? Beribadah sambil bekerja atau ibadah sambil bekerja? Apa? Atau bekerja sambil ibadah? Bingung Pak ya? Bagus Pak sebenarnya beribadah sambil bekerja. Maksudnya bagaimana Pak? Jadikan kerjaan kita sebagai ibadah, itu sudah gitu maksudnya. Bukan bekerja sambil beribadah, tapi ibadah sambil bekerja, begitu. Jadikan kerjaan kita sebagai ibadah. Berarti apa? Kita ibadah ke bekerja ini. Tapi kelihatan orang itu bekerja. Bahkan kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini, kalau pekerjaan kita menghalangi kita untuk beribadah, tandanya pekerjaan kita itu nggak barokah. Dulu waktu punya kerjaan, Allah bila aku pekerjaan, ya. Begitu sudah dapat pekerjaan, tidak pernah, ya Allah lagi, nggak pernah ibadah lagi. Nah, tandanya pekerjaan kita itu malah justru apa? Justru musibah. Dan ini bahaya, ya. Maka bagusnya apa? Tadi maksudnya beribadah sambil bekerja apa? Jadikanlah pekerjaan kita itu merupakan ibadah pada Allah. Ya. Karena apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Bekerja pun ibadah. Beda dengan orang yang bekerja aja niatnya cari duit saja. Maka orientasi beribadah itu lisyukri lalit tana'um. Bekerja itu untuk bersyukur kepada Allah, lalit tana'um, bukan sekedar mencari nikmat. Ya. Kalau mencari nikmat, lalu kita makan saja Pak, kita makan nikmat. Kira-kira lamun satu makan tuh Pak, satu makan tuh Pak, makan. Cek si satu teh nggak bahas cek si satu teh nggak walaupun nggak akan mau di tengah satu teh. Nikmat cek mana-mana. Tapi itu disarankan kudik. Mohon maaf Pak, hewan sama memenuhi kebutuhan biologis. Manusia pun memenuhi kebutuhan biologis. Jadi yang membedakan apa? Yaitu tadi al-ibadah, al-aqlu wal ibadah, ibadah dengan anugerah akal kita. Maka kalau bekerja, hewan pun bekerja. Hayam keluar
makanan kokoro dengan hakalan rezeki tak mana berarti karena bekerja. Lalu orang sebagai manusia keluar di bumi syariat digawe menang rezeki sama, tapi esensinya lalu orang keluar rumah bekerja entah nawaitulillah beda jangan lalu bekerja nawaitulillah. Maka sebelum keluar rumah buka pintu itu bismillah nawaitulillah bekerja, minimalnya begitu ya kan. Ciri-ciri orang yang cerdas itu diawali dengan zikir alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala itu jadi mata maka kudu hafal oke gitu sehingga apa secara waktu akan singkat tuh. Bapak yang biasa baca Quran dengan bapak-bapak yang tidak biasa baca Quran maka satu juz jauh beda Pak. Saya praktekkan yang lancar baca Quran yang biasa baca Quran maka satu juz 30 menit Pak. Satu juz itu 30 menit coba praktekkan. Kamu langsung surah apa juz saya tikma gancang bikin bapak-bapak anu bisa baca Quran yang lancar. Tapi bapak-bapak yang gak kena yang baca Qurannya bisa sih baca Quran tapi itu lancar ngadadak baca perkata dari ini aja satu juz teh lamun hataman bareng ketinggalan si bapak iya mah kakarawesa dua kacau ya lurus ya Pak. Sedayana perlu ada praktek. Nah, tuh. Maka ini penting ya. Maka niat bekerja lillah ibadah. Itu maksudnya apa? Beribadah sambil bekerja. Bukan bekerja sambil ibadah. Ya. Kalau bekerja sambil ibadah berarti apa? Ibadah nomor 2. Bekerja nomor ya. Maka kalau guru saya itu Kiai Haji Lukman mengatakan begini Pak, derajat kita masih derajat keinginan Allah asal nomor 2 gitu kan. Kemudian ditaruh ke jamaah, Pak Kiai nah begitu Allah asal nomor 2 ya lo resok Bapak lamun coba duit ilir ya baru ingat Allah coba duit baru ingat Allah, itu yang maksudnya. Kalau itu bawa duit, nambah ya Allah. Tapi kalau bawa duit, Allah lebih. Berarti Allah nomor berapa? Nomor 2. Maka oge, kan disalahkan kamu apa? Coba bawa duit karena naon? Marahin Allah, gitu. Tuh, karena derajat kita itu begitu Pak. Ya. Sama derajat kita itu masih derajat alam gini Pak. Yang benar Pak, kalau kita ke Tangkuban Perahu atau cek bahasa Bapak ini tadabbur alam gitu kan? Ya. Lamun cek nu awam mah ningali gunung heula katana subhanallah. Aya naon? Aya gunung heula, aya gelap heula katana urang subhanallah. Derajat urang itu Pak. Nempo makhluk heula
ngupingkeun makhluk anu dahsyat heula kakara inget ka Allah ka derajat urang mah kitu tapi masih leuweung kene tapi derajat para waliullah rek aya makhluk teu aya makhluk rek aya nu ngaherankeun atana kudu biasa tetep hatena mah Allah Allah terus tuh beda jeung urang mah mata derajat para wali untuk nabi mah beda urang mah syariatna naon teboga duit heula baru ingat kan gitu mata dilobakeun teboga duit supaya ingat wae komo lamun dina keterangan mah kalau kamu berdoa minta A cek kamu mah tidak diijabah tapi padahal ku Allah diijabah lan mana teu apa diijabah nah teh lain diijabah ku A sebab lamun dibener diijabah ku A mana bakal sombong tak ku abdi diganti ku B nurada ganti narada di bawah itu tapi grade-nya sama sehingga kamu tidak akan sombong Allah uninga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fallastajibu li ujibu ijabah doa itu pasti Pak pasti diijabah doa namun versi Allah lain versi urang oh bisa jadi Bapak sekarang itu doanya orang tua diijabahnya doanya orang tua itu sehingga Bapak sampai sekarang itu ada bisa jadi seperti ini kalau kita punya mobil tadi mobil digunakan untuk sesuatu yang baik itu tandanya mobil dipakai zikir kan itu mau naik mobilnya dengan berzikir naik motor berzikir dan naik yang lain lah selalu berzikir seterusnya wama walau aw mu'alliman wama walau aw mu'alliman aw muta'alliman kecuali orang yang belajar dan mau mengajarkan ilmu syariat tuh Pak dunia dan seisinya itu terlaknat kecuali orang yang mau belajar ilmu syariat dan orang yang mau mengajarkan syariat tuh berarti Bapak beres sholat subuh komo tadi lamun sholat subuh di urang mah aya sujud tilawahna saya Pak sujud tilawah itu pahalanya luar biasa ya kalau di guru saya dulu Kiai Haji Ali Asy'ari Al-Hafidz Al-Barhum itu begitu fasjudu lillahi wa'budu itu surat apa kalau nggak salah surat Alif Lam Mim Tanzil atau apa saya lupa itu langsung sujud ya itu pahalanya luar biasa terus ditakdirkan bisa jamaah subuh ditakdirkan taklim luar biasa fadilahnya tong dihitung pahala apa loba gitu ya lamun dihitung mau kawadaan kurang komo lamun apa naon diteraskeun isyraq ayeuna jam 5.40 berapa Pak jam 5.43 atau 44 itu isyraq ya itu salat isyraq para ulama berbeda pendapat apakah salat isyraq sama dengan salat duha para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan sama ada yang mengatakan beda nah bedanya naon bedanya kieu Pak lamun salat isyraq mah salat yang dikerjakan pas matahari terbit qadrul muhim sampai sekadar matahari saluheureun jam paring naon jam paring teh Pak anak panah atau tombak ya anak panah atau tombak eta namanya salat isyraq nanti lamun tos caang sampai jam 11 eta namanya salat duha tapi ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan sama ada yang mengatakan beda niatnya ya usolli sunat duha sareng usolli sunat isyraq kalau isyraq itu artinya apa caang kakara terbit isyraq teh Pak asyraqal badru alaina eta kan asyraqo cumleret lamun teu bahasa kolot ya Pak mulai cumleret matahari teh gitu mulai caang-caang
Makanya kanjeng Nabi disebut apa? Asyraqal badru alaina. Sudah mulai terbit, mulai berapa gemerlap mata apa bulan alaina begitu. Itu Nabi Muhammad diibaratkan bulan yang tampil cemerlang. Min Saniyatul Wada, dari kota Saniyatul Wada. Itu Saniyatul Wada itu suatu daerah di daerah Madinah. Ya, Saniyatul Wada itu Bapak kalau baca Nadzum Burdah itu maknanya luar biasa, Pak. Ya. Apalagi kalau baca apa? Marhaba, lamun ini kan maknanya secara syair maupun sastra maupun secara gramatikal bahasa Arab, luar biasa indah. Ya. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad, siapapun orangnya yang melihat wajahmu wahai baginda Rasulullah, ya Sa'ad, maka akan ditakdirkan oleh Allah jadi bahagia. Tuh. Makanya ada orang yang tukang mabok, pedah baca sholawat keras karena mengikuti ceramahnya kiai ulama. Lalu si orang tukang mabok tadi membaca sholawat dengan keras kepada kanjeng Nabi, sholawatan gitu. Ditakdirkan orang yang tukang mabok itu wafat. Begitu wafat orang yang mabok tadi, dimimpikan oleh para ulama dia mendapatkan aroma barokah. Pedah naon? Pedah baca sholawat bangga ke kanjeng Nabi, sholawatan tarik, Pak. Wah, itu fadilahnya. Maka sekarang sudah bulan tanggal berapa, bersolawatlah, Pak, ya. Komok dari hari Jumat sampai nanti ba'da asar apalagi itu baca sholawat. Maka bapak-bapak kalau nanti masjid-masjid mau sholat Jumat, mau bawa tasbih, mau tidak bawa tasbih terserah. Nah, itu mah cuman apa? Teknis, ya. Itu teknis, yang penting baca sholawatnya. Rek anu tasbih, rek pakai daun counter penghitung nggak masalah. Itu mah teknis, tapi lu penting sholawat. Nah, gitu ya. Baca sholawat. Rek make sayyidina, rek make sayyidina, mangga bae tambah teknis para ulama ya. Ngan kira-kira urang kanjeng Nabi Muhammad cuma nyebut nama hukum. Ya. Nah, ada dikasih sayyidina tuh kepada yang terhormat Bapak Lurah, menyebutkan namanya karena apa? Takzim. Ya, kepada yang terhormat Pak Camat, nyebutnya jabatannya karena apa? Takzim. Ya, pilahkan kepada Sayyidul Alamin, ya, Sayyidul Qaulain wa Thaqalain, nyebutnya kepada kepada Muhammad, ya, asa tersopan ya, Pak, ya. Itu tafsirul ulama, ya. Lamun pemakai Sayyidina enggak ada masalah. Itu cuma itu kok, ya. Jadi seluruh alam dunia ini terlambat kecuali orang yang berzikir, ya, dengan segala zikirnya. Yang kedua orang yang belajar ilmu syariat dan orang yang mengamalkan mengajarkan ilmu syariat. Ya, ngaji, Pak, makanya ngaji. Sakitu kalau disadayana dina kesempatan ayeuna ngan saberapa hadis tapi mudah-mudahan janten wasilah kanggo urang jadi Allah supaya bisa mengamalkan kepada sesama dan minimalnya untuk diri kita sendiri. Lillahi ta'ala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.